Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil praktikum kami mengenai praktikum daya hisap daun. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Dita Andia Putri NIM 45, kedua Rizky Galuh Oktaviani NIM 46, ketiga Desta Musyafira Kaltara NIM 54, keempat Afid Rahman NIM 57, 5 Syifa Ulikma NIM 69. Terdapat 5 subbab yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian daya hisap daun, kedua faktor penyebab terjadinya daya hisap daun, ketiga alat dan bahan praktikum, keempat prosedur kerja atau cara kerja praktikum, kelima hasil dan pembahasan hasil dari praktikum tersebut. Definisi daya hisap daun. Daya hisap daun adalah timbulnya tarikan terhadap air yang ada pada sel-sel di bawahnya, dan tarikan ini diteruskan molekul demi molekul menuju ke bawah sampai ke seluruh kolom air pada siklem, sehingga menyebabkan air tertarik ke atas dari akar menuju ke daun. Siklem terdiri dari 4 macam sel, yaitu trakeit, unsur pembuluh, serat, dan parenkim siklem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Nah, pada penjelasan selanjutnya yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya daya hisap daun. Yang pertama yaitu ada tekanan akar. Nah, jika batang tanaman dipotong kemudian dihubungkan dengan selang manometer air raksa, maka air di dalam selang itu akan terdorong ke atas oleh tekanan yang berasal dari akar. Yang kedua yaitu kapilaritas, menunjukkan adanya gejala yang timbul akibat interaksi antara permukaan benda padat dengan benda cair yang menyebabkan gangguan terhadap bentuk permukaan cairan yang semula datar. Yang ketiga yaitu ada sel pemompa. Nah, pergerakan dan vertikal air dari akar ke daun disebabkan karena adanya peranan sel-sel khusus untuk memompa air untuk bisa naik ke atas. Nah, pergerakan vertikal air ini sebagian besar melalui bagian yang mati dari tanaman atau pembuluh silem dan dinding sel, bukan melalui bagian sel-sel yang hidup. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada kohesi. Kohesi menunjukkan adanya perbedaan potensi air antara tanah dan atmosfer sebagai tenaga pendorong. Nah, adanya tenaga hidrasi dinding pembuluh silem mampu mempertahankan molekul air terhadap gravitasi, dan adanya gaya kohesi antara molekul air yang menjaga keutuhan kolam air dalam pembuluh silem. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dalam hal ini, kelompok kami telah melakukan uji daya hisap daun pada sebuah tanaman, yaitu tanaman Balakakida, dan yang mana alat dan bahannya terdapat air, batang tanaman, yang ketiga pewarna makanan yang berwarna merah, kemudian ada 2 buah botol aqua bekas, kemudian ada pisau, stopwatch, dan alat tulis. Selanjutnya mengenai pembahasan praktikum daya hisap daun. Nah, di sini kan alat dan bahannya adalah air, lalu batang tanaman kita menggunakan tanaman Balakasida atau Chloromolena odorata. Nah, yang bahan ketiga yaitu ada pewarna makanan, yang di sini kami mengambil pewarna makanan berwarna merah, ya karena warna merah kan lebih kontras jika dibanding jika mengenai dari klorofil dari tanaman yaitu yang hijau. Jadi dia itu kalau warna merah itu lebih nampak daripada warna biru atau warna hijau ya malah, atau kuning. Nah, yang keempat ada 2 buah botol aqua. Di sini botol aqua sedang dengan milimeter sekitar 360-an. Nah, lalu ada pisau, lalu stopwatch untuk menghitung waktu, lalu dengan alat tulis. Nah, prosedur kerjanya yang pertama, siapkan 2 tanaman Balakasida dan 2 botol aqua. Isi 2 botol aqua dengan air dan pewarna makanan dengan volume yang sama. Masukkan tanaman Balakasida yang masih terdapat daun pada botol aqua pertama, lalu yang botol aqua kedua ditaruh tanaman Balakasida yang sudah
dihilangkan daunnya atau gundulannya. Lalu yang kelima ya tinggal diamati dan dicatat setiap perkembangan kenaikan air pada batang tanaman Balakasida. Nah, hasil dan pembahasannya berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, maka dapat hasil tanaman Balakasida yang masih memiliki daun yang lebih cepat menyerap air dan lebih banyak menyerap air, sedangkan tanaman yang sudah tidak memiliki daun akan lambat dalam menyerap air dan air yang terserap tidak terlalu banyak. Hal ini jadi karena bagian-bagian tumbuhan itu masih lengkap walaupun tumbuhan sudah tidak memiliki akar, sehingga masih tetap terjadi proses penyerapan air yang akan membuat makanan untuk tumbuhan, proses fotosintesis atau sebagai uap air. Pada tumbuhan yang sudah tidak lengkap bagiannya tadi, yang pada botol kedua yang sudah digunduli daunnya, itu tetap masih bisa terjadi proses penyerapan, namun airnya itu akan tertahan di batangnya. Nah, dari pada tumbuhan daun yang memiliki daun itu di sini memang kalau bisa dilihat ini kok mungkin faktor kamera juga dan pencahayaan itu di batangnya di sekitar xylem dan phloemnya itu udah merah, tapi merahnya itu dia merata dan juga cepat. Yang ini yang punya daun yang gundulan, dia itu tidak terlalu merah ya, jadinya bisa dilihat cuma sedikit saja. Nah, daya hisapnya itu masih bisa menyerap, cuma ya tidak secepat yang masih ada daunnya. Nah, di sini ada faktor lain. Kalau yang masih ada daunnya, karena berhubungan tanaman Balakasida ini juga daunnya itu agak lebar, jadi ya dia itu menyerap airnya lebih cepat karena juga proses ada mungkin terkena paparan sinar matahari, jadi terjadi fotosintesis, jadi ya itu airnya itu terus menyerap. Sedangkan kalau yang itu tanaman yang tidak ada daunnya itu dia menyerap air tapi setak, itu airnya itu setak, jadi dia di situ. Jadi kalau pertama ya dilihat dari yang punya daun itu warnanya selalu kayak konsisten gitu loh, warna merahnya ya segitu doang. Nah, nggak kayak bertambah. Kalau yang ini itu merahnya semakin merah terus, soalnya itu airnya itu setak mati batangnya, dia tidak mengalami penguapan atau fotosintesis yang sampai seperti yang ada pada yang punya daun seperti itu. Ya, seperti itu untuk praktikum daya hisap daun. Nah, faktornya yang mempengaruhi daya hisap daun ini sendiri itu ya mungkin dari dari tekanan osmosis ya pastinya yang membuat airnya bisa naik, lalu xylem dan phloemnya yang masih menyerap air walau sudah tidak memiliki akar gitu. Ya, sekian dari saya untuk pembahasan dari praktikum daya hisap daun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat praktikum yaitu daya hisap daun. Ya, ini ada 2 botol beserta air dan ini 2 zat pewarna makanan, sedangkan ini tumbuhan yang akan kita buat praktikum. Oke, langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu pewarna makanan kita campurkan ke dalam botol air putih. Botol yang kedua juga diisi pewarna makanan. Setelah itu kita tutup botolnya kembali pewarna makanan. Kita aduk pakai Setelah itu kita kocok-kocok gitu. Oke, ini Mas. Oke, rekam dulu. Oke, setelah itu kita tutup botolnya, terus kita diaduk agar tujuannya bisa merata. Ini botol 1 sudah diaduk, terus botol kedua di rumah Jan agar pewarna makanannya bisa merata dalam botol. Skip 3 ya. Selanjutnya kita celupkan batang tanaman ke dalam botol yang sudah dicampur dengan pewarna makanan. Ya, itu dicelupkan, terus
tanaman yang kedua dicelupkan. Kita tunggu sampai 5 bulan. Kenal Ya bisa dilihat di sini ya, kalau yang satu tanamannya itu sudah gundulan tanpa daun. Nah, yang satunya masih gondrong dengan daun-daun yang merata. Jadi nanti kita lihat mana daya hisapnya yang lebih. Nah, seperti itu. Kita tunggu sampai mulai menyerap dari air bersumber ya, merah ini. Setelah kita potong tanamannya, batangnya, bisa dilihat di dalamnya nih, di sebelah sini ini yang menyerap air yang sudah ada pewarnanya tadi, ini yang ada daunnya. Dan ini yang daun nggak ada daunnya. Nih sebelah sini. Mas. Ya, jadi ini setelah ditunggu untuk beberapa lama, ya sudah bisa dilihat ya, kalau di sini batangnya itu agak kemerah-merahan ya. Aslinya ini lebih merah daripada yang di video, mungkin karena kualitasnya ya. Ya, kalau yang ini mungkin karena batangnya yang agak terlalu gelap, tapi aslinya sudah mulai agak terserap air berwarnanya. Simpulannya ya, silakan Mas disimpulkan. Ya, kesimpulannya yaitu setelah ini dicoba, ternyata yang lebih merah itu adalah yang ada daunnya. Yang ini kurang begitu merah warnanya. Ya, tapi merata merahnya Kita dia. teteskan ke tisu coba. Nggak usah. Nggak usah. Sudahlah. Sudah.